Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Halo sobat pendidikan, selamat datang di podcast Education Talk, tempat kita berbincang di sekitar dunia pendidikan, pembelajaran dan cerita-cerita inspiratif. Perkenalkan, saya Aloysius Vigo yang akan menemani Anda di episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tuntas tentang sinergis pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam membangun karakter anak. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian. Di sini kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Kakak Patris Hendrawanjaya. Halo Kakak Patris Hendrawanjaya. Bagaimana Halo kabarnya? Mas Vigo. Oke. Puji Tuhan Mas Vigo, kabar hari ini baik sekali. Terima kasih Mas Vigo karena telah mengundang saya di tempat ini. Senang bisa hadir di sini Mas Vigo. Oke, terima kasih Kak Patris karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan podcast yang kita lakukan ini. Bagaimana perjalanan yang tadi Pak? Perjalanannya dari kos sampai ke sini tuh ternyata view-nya sangat bagus Mas Vigo. Oke. Sampai di sini Mas Vigo menyambut saya dengan hangat. Rasanya senang sekali Mas Vigo. Oke. Selanjutnya yuk kita langsung ke segmen-segmen pertanyaan. Di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan berkaitan dengan sinergi pendidikan formal, informal, dan non formal dalam membangun karakter anak. Oke, Kak Patris, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu pendidikan formal, informal, dan non formal dalam membangun karakter anak. Oke, baik Mas Vigo. Pertanyaan yang sangat baik sekali Mas Vigo. Mana di sini karakter anak itu bisa dibentuk dari 3 jalur itu tadi. Oke. Dimana di sekolah itu atau formal anak belajar disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama. Sedangkan di rumah atau informal anak belajar tentang nilai-nilai moral, kejujuran dan kasih sayang. Sedangkan pendidikan non formal itu mereka belajar tentang keberanian, kepemimpinan serta toleransi Mas Vigo. Oke, terima kasih Kak Patris sudah menjelaskan bahwa pendidikan formal, informal, dan non formal itu sesuai dengan penjelasan di mana pendidikan formal itu sendiri itu kegiatan secara resmi yang dilakukan di dalam sekolah. Sedangkan pendidikan informal itu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan keluarga. Sedangkan pendidikan non formal itu kegiatan yang dilakukan di luar sekolah seperti misalnya kursus atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Ya, Gitu ya. saja. Oke. Pas sekali Mas Vigo. Selanjutnya, bagaimana karakter anak dapat dibentuk dari masing-masing jalur pendidikan tersebut, Kak Patris? Oh, tentang karakter anak. Ya. Dimana di situ itu tadi membentuk karakter anak itu melalui 3 jalur itu tadi. Dimana di situ 3 jalur itu sangat dibutuhkan. Dimana diantaranya itu tidak bisa hilang di antara satunya. Mereka sangat erat sekali hubungannya. Maka dari itu dimana pendidikan formal, non formal, serta informal itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak Mas Vigo. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Baik, Kak Patris sudah menjelaskan bagaimana karakter itu dibentuk melalui jalur pendidikan tersebut, yaitu informal, formal, dan non formal. Seperti yang kita ketahui Kak Patris, dalam suatu proses atau perjalanan, baik itu perjalanan hidup kita ataupun dari ketiga jalur pendidikan itu, pasti ada tantangan atau halangan yang terjadi. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tantangan atau halangan yang selalu terjadi di antara ketiga jalur pendidikan tersebut. Oh ya, baik Mas Vigo. Tentu saja di mana di situ tentu saja ada tantangannya Mas Vigo ya. Oke. Tantangan utamanya itu di mana kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru. Ya. Di situ seharusnya itu antara orang tua sama guru itu harus kolaborasi. Di mana harus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab. Tetapi
Di situ juga harus orang tua dan guru itu kolaborasinya harus sangat erat. Mengapa begitu? Misalnya di sekolah menanamkan nilai tanggung jawab, Oke. tapi nilai tanggung jawab itu semisalnya atau kalau tidak diimplementasikan di masyarakat itu sama hal bohong, Mas Viko. Akhirnya anak-anak itu kebingungan, Oke. jadinya mereka tidak tahu arah. Seperti itu Mas Viko. Oke, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Patris, sobat podcast di sekitar dunia pendidikan, jadi bahwa eh, ada beberapa tantangan yang paling utama dalam 3 jalur pendidikan ini, yaitu adanya kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua, sehingga eh, keberlangsungan dari ketiga jalur ini tidak berlangsung secara baik. Nah, pastinya dalam suatu permasalahan atau tantangan ada solusi yang harus dilakukan. Mungkin Kak Patris bisa memberikan beberapa solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh 3 jalur pendidikan ini. Oke, baik Mas Viko. Tentu saja ada. Di mana ada masalah harus ada solusinya. Oke. Di mana di betul sini sekali. solusinya itu berkomunikasi terbuka. Ya, Guru bisa rutin berdiskusi dengan orang tua soal perkembangan anak. Di sini juga orang tua mempunyai peran penting, yaitu orang tua juga perlu mendukung kegiatan sekolah dan mendorong anak ikut kegiatan positif di luar jam sekolah seperti ekstrakurikuler atau komunitas lainnya. Disinilah pendidikan non formal sangat dibutuhkan. oke. Ya. Seperti Silakan. itu Mas Viko. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Patris yang karena telah memberikan solusi yang bagus untuk mengatasi permasalahan dari ketiga jalur pendidikan formal, informal, dan non formal, di mana harus adanya komunikasi antara guru atau melakukan hubungan yang baik antara guru dan sekolah, sehingga keberlangsungan ketiga jalur tersebut berlangsung dengan sangat baik. Iya, Oke. benar sekali Mas Viko. eh, kita sudah menjelaskan ketiga jalur pendidikan terus, mulai dari pengertiannya, tujuannya, tantangannya, serta solusi yang harus dilakukan. Pertanyaan selanjutnya Kak Patris, kalau Kak Patris diberi kesempatan merancang sebuah program kolaboratif antara pendidikan formal, informal, dan non formal, seperti apa bentuknya? Oh, baik Mas Viko. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya Mas Viko ya. Ya, Di mana di sini saya membayangkan program yang kami sebut yaitu karakter 3 pilar. Di mana di situ oke. dalam program ini sekolah mengadakan karakter week, di mana melibatkan keluarga dan komunitas lokal. Misalnya kegiatan yang ada di masyarakat yaitu gotong royong, diskusi keluarga, dan pelatihan soft skill bersama LSM. Oke. Di mana di sini anak-anak akan melihat bahwa pendidikan karakter itu nyata dan dalam kehidupan nyata itu kehidupan karakter itu harus ada dan mereka bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Seperti itu Mas Viko. Oke, terima kasih kepada Kak Patris. Jadi program yang dilakukan oleh Kak Patris ini sangat luar biasa, di mana Kak Patris melakukan 3 pilar. Oke, Iya, Mas terima Viko. kasih. Sebelumnya Kak Patris, mungkin ini pertanyaan yang lupa tadi ya. Iya Mas Viko. Jadi pertanyaan di sini Kak Patris, bagaimana Kak Patris menghubungkan ketiga jalur pendidikan antara formal, informal, dan non formal? Mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya sehingga ketiganya saling berkaitan. Oke, baik Mas Viko. Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Seperti yang kita bahaskan dari awal tadi ya Mas Viko ya, dimana ketiga topik yang kita bicarakan itu tadi di situ sangatlah erat hubungannya. Oke. Dimana diantaranya itu seperti yang dijelaskan pertama tadi, formal itu kegiatan yang
kegiatan yang ada di sekolah resmi begitu. Sedangkan non formal tuh kegiatan yang dari keluarganya Oke. atau dari masyarakat. Non formal, informal tuh dari keluarganya sendiri. Dimana di situ diantaranya tidak bisa hilang satu, Mas Biko. Oke, iya. Karena mereka bertiga itu saling hubungannya itu erat sekali, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti itu Mas Biko. Oke, jadi sobat edukasi, seperti yang dijelaskan oleh Kak Patris bahwa ketiga jalur tersebut tidak bisa dipisahkan. Satunya hilang, keduanya tidak berfungsi. Jadi hubungan dari ketiga jalur ini harus pasti dan benar-benar saling berjalan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Kak Patris beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Makasih untuk jawabannya. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi memang benar membentuk karakter anak SD tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur pendidikan. Harus ketiganya saling berkaitan antara formal, informal dan non formal sehingga karakter anak itu dibentuk dengan baik. Kemudian Kak Patris, mungkin ada kesan dan pesan yang perlu disampaikan kepada saya ataupun kepada penonton kita, teman-teman kita di sekitar podcast kita. Oke, baik, terima kasih Mas Biko. Ya, sekian kalinya saya mencoba untuk Mas Biko. Oke. Nah, di sini tentu saja dong ada pesan misalnya. Di sini jangan pernah lelah bekerja sama, karena anak-anak kita adalah hasil dari mereka alami atau lihat secara nyata itu yang mereka praktekkan di dunia nyata. Iya. Mana di situ nilai-nilai positif akan lebih mudah tertanam dalam diri mereka melalui melihat tingkah laku dari masyarakat setempat yang menonton menurut mereka itu baik dan benar. Dan di sini bangunlah komunikasi dan jadilah teladan yang sehat menurut mereka. Oke, terima kasih untuk pesan yang disampaikan oleh Kak Patris. Jadi teman-teman sekalian, dalam menjalin suatu hubungan perlu adanya komunikasi, seperti juga dalam tiga jalur pendidikan formal, informal, dan non formal. Ketiganya akan berlangsung dengan baik jika komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa itu berjalan dengan baik, sehingga apa yang diajarkan di sekolah akan dipraktikkan secara langsung di masyarakat ataupun keluarga oleh anak-anak itu sendiri. Terima kasih banyak Kak Patris atas waktunya dan ilmu yang luar biasa. Sama-sama Kak Vigo, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, teman-teman edukasi, sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih banyak kepada Kak Patris. Sama-sama Mas Vigo.